Kelebihan berat badan dan pendekatan puasa Daud holistik. Kelebihan berat badan atau obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, stroke, perlemakan hati, dan gangguan kolesterol. Selain itu, berat badan berlebih juga dapat menyebabkan nyeri pada kaki, lutut, telapak kaki, sendi, pinggang, dan tulang belakang karena beban tubuh yang terus meningkat. Salah satu upaya untuk membantu mengendalikan berat badan adalah menerapkan puasa Daud versi pendekatan kesehatan holistik, yaitu pola sehari menjalani pembatasan makan dan sehari tidak, disertai pola makan sehat, mengurangi karbohidrat berlebih, memperbanyak sayur, buah, air putih, serta gaya hidup aktif. Pendekatan ini bertujuan membantu mengontrol berat badan, memperbaiki metabolisme, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Perlu diingat, pendekatan ini merupakan metode kesehatan holistik, bukan tata cara puasa Daud menurut syariat Islam. Puasa menurut penelitian. Dr. Yoshinori Ohsumi. Dr. Yoshinori Ohsumi, seorang dokter yang berasal dari Jepang, merupakan dokter peraih Nobel Kedokteran tahun 2016. Menemukan bahwa saat tubuh kekurangan nutrisi, misalnya ketika berpuasa, sel akan mengaktifkan proses autofagi, yaitu proses membersihkan dan mendaur ulang bagian-bagian sel yang sudah rusak. Autofagi membantu menjaga kesehatan sel dengan mengubah komponen yang tidak diperlukan menjadi sumber energi dan bahan pembentuk sel yang baru. Namun, Ohsumi tidak pernah menyatakan bahwa autofagi pasti dimulai setelah puasa 16, 24, atau 72 jam. Lama waktu terjadinya autofagi dapat berbeda pada setiap orang karena dipengaruhi oleh kondisi tubuh, usia, dan kesehatan masing-masing. Kesimpulannya, puasa dapat membantu mengaktifkan proses pembersihan alami sel, autofagi, sehingga tubuh lebih mampu menjaga dan memperbaiki kesehatan sel secara alami. Puasa Daud versi pendekatan kesehatan holistik. Dilakukan dengan pola sehari puasa, sehari tidak puasa secara bergantian. Niatkan puasa untuk menjaga kesehatan tubuh dan memohon keberkahan kepada Allah. Selama waktu puasa, dari terbit fajar hingga terbenam matahari, hindari makanan yang mengandung karbohidrat berat seperti nasi, mie, roti, kentang, dan makanan tinggi gula. Untuk membantu menjaga stamina, dapat mengonsumsi minuman herbal seperti air rebusan daun kelor, campuran jahe, kunyit, dan sedikit madu, jus daun seledri, air rebusan daun salam. Bila merasa sangat lapar dan tidak mampu menahannya, dapat mengonsumsi sedikit buah-buahan segar secukupnya. Saat berbuka, makan secukupnya dengan menu bergizi seimbang dan tidak berlebihan. Keesokan harinya tidak berpuasa, kemudian ulangi pola tersebut secara bergantian. Tujuan puasa holistik ini adalah membantu tubuh beristirahat dari pola makan berlebihan, menurunkan berat badan secara terkontrol dan sehat, mendukung metabolisme yang lebih baik, serta membiasakan pola hidup yang lebih sehat. Tetap mengonsumsi minuman herbal, madu, atau buah selama siang hari. Pola puasa ini disebut sebagai program pembatasan makan, diet, atau puasa versi kesehatan holistik. Kesehatan adalah anugerah yang sangat berharga. Menjaganya tidak cukup hanya dengan mengobati penyakit, tetapi juga dengan menerapkan pola hidup sehat setiap hari. Mulailah dengan mengatur pola makan, menjaga berat badan ideal, berolahraga secara teratur, beristirahat yang cukup, mengelola stres, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mengajak seluruh pasien untuk bersama-sama membangun kebiasaan hidup sehat melalui pengobatan kesehatan dengan penuh cinta. Sebuah pendekatan yang memadukan kasih sayang, edukasi, dan gaya hidup sehat agar tubuh memiliki kesempatan untuk memelihara dan memperbaiki kesehatannya secara alami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, kekuatan, dan keberkahan kepada kita semua. Pengobatan kesehatan dengan penuh cinta. Desa Cisempur, Perumahan Taman Bukit Makmur, Jalan Cendana 3, nomor 15. Susu sudah tidak dibutuhkan tubuh kita. Mengapa? Karena kita tidak memiliki enzim laktase, enzim yang merubah susu menjadi energi. Enzim adalah zat biologis yang membantu mempercepat proses kimia di dalam tubuh, termasuk proses pencernaan makanan. Salah satu enzim penting dalam pencernaan susu adalah enzim laktase.
Orang Asia, termasuk orang Indonesia, memiliki sedikit enzim laktase. Bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki enzim laktase. Enzim laktase berfungsi memecah laktosa, yaitu gula alami yang terdapat dalam susu, menjadi bentuk yang lebih sederhana agar dapat diserap usus. Tanpa enzim laktase yang cukup, laktosa tidak tercerna dengan baik dan dapat menimbulkan keluhan, perut kembung, begah, sering buang angin, nyeri perut, diare setelah minum susu, bahkan menimbulkan gangguan autoimun. Kondisi ini dikenal sebagai lactose intolerance. Apakah jahe dibolehkan pakai susu? Nggak boleh. Terus saya bilang tadi, susu, jadi gini, anak sapi itu habis selesai masa susuannya, minum susu lagi nggak? Enggak loh. Jadi susu itu sebenarnya, susu sapi terutama, tidak boleh kita konsumsi tiap hari karena dua hal. Hal pertama, susu itu mengandung kasein. Kasein itu lemak, ya, tinggi banget lemaknya. Yang pertama itu. Yang kedua, dia mengandung laktosa. Laktosanya tinggi banget. Jadi susu sapi itu cocok untuk siapa? Sapi, anak sapi. Nggak cocok untuk manusia. Susu terus, kalau tanya fungsinya buat apa? Suka aja rasanya. Ya, just like the taste gitu. Nah, kalau kita terlalu banyak konsumsi sesuatu, akhirnya apa? Habis kuotanya. Gitu. Jadi enzimnya di dalam kita punya usus habis. Oh, malah gitu. semakin banyak minum susu bisa aja kehilangan itu ya? Betul ya. Jadi kalau untuk mencerna susu kan kita butuh enzim yang namanya laktase. Gitu. Nah, ketika laktasenya habis, akhirnya apa? Develop yang namanya intolerance. Jadi kalau sekarang nih dokter minum susu, apa yang terjadi ke tubuh dokter? Kembung perutnya ya, kemudian gesi gitu. Iya. Kemudian bahkan kalau terlalu banyak bisa diare. Jangan-jangan aku kayak gitu ya dok? Karena aku setiap pagi minum, terus ya makanya ini aku nggak aware ya sama diri sendiri kali ya. Aku setiap minum, ya buang air pasti kayak gitu kan. Iya. Dari umur berapa tuh susu tuh udah nggak berfungsi? Udah kan, nggak dok? perlu. Iya, Ya bener. sebetulnya Aku pernah ketika tahu anak itu sudah bisa makan sendiri ya, makan Iya. secara mandiri, sebetulnya susu itu tidak diperlukan. Yang menarik adalah ini yang saya capture dari direct message. Kebetulan akun saya 1,2 M followernya. Lalu kemudian mereka itu mengeluhkan, ini lucunya bukan main ya. Jadi kalau Anda mau baca, this is very entertaining tapi menyedihkan juga. Di sekolahku tiap hari Kamis dibagikan roti, susu kotak sama telur. Ya. Lalu kemudian anakku pernah muntaber gara-gara susu. Tidak banyak orang yang tahu bahwa etnik Melayu itu 80% itu intoleran laktosa, termasuk saya. Ya, jadi Anda bisa bayangkan bahwa menurut Permenkes tahun 2014, udah 11 tahun loh. Ya, Permenkes nomor 41 2014 bisa dicatat, bisa dicari dokumennya. Kita itu udah keluar dari 4 sehat 5 sempurna. Saya nggak tahu apakah anggota dewan yang terhormat masih tahu itu, bahwa kita udah lewat dari 4 sehat 5 sempurna. So, susu adalah bagian dari protein hewan yang tidak penting banget. Selama di situ ada telur, ada ikan, ada daging, negara kita kurang apa lagi? Ya, jadi kita tidak mungkin mengkonsumsi susu sebagai bangsa Melayu begitu loh ya. Akhirnya ada yang mencret. Vitamin D secara ilmiah melalui berjemur badan. Di masyarakat sering beredar anggapan bahwa waktu terbaik untuk berjemur adalah saat matahari baru terbit. Antara jam 7 pagi sampai jam 10 pagi, namun, beberapa ahli kesehatan dan peneliti di Indonesia dan luar negeri menjelaskan bahwa jika tujuan utama berjemur adalah untuk membantu pembentukan vitamin D, maka yang paling penting adalah ketersediaan sinar UVB. Sinar UVB ada sekitar jam 11 siang sampai jam 1 siang. Profesor Hardinsyah menjelaskan bahwa sinar UVB yang berperan dalam pembentukan vitamin D umumnya lebih banyak tersedia ketika matahari sudah lebih tinggi di langit, atau sekitar jam 11 siang sampai jam 1 siang. Karena itu, berjemur saat matahari baru terbit antara jam 7 pagi sampai 10 pagi tidak menjadi waktu yang paling efektif untuk menghasilkan vitamin D, bahkan dinyatakan mubazir. Hal serupa ditemukan oleh Profesor Siti Setiati melalui penelitiannya di Jakarta.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas sinar UVB tertinggi berada sekitar pukul 11.00-13.00, sehingga pada rentang waktu tersebut pembentukan vitamin D dapat berlangsung lebih efektif dibandingkan jam 7 pagi sampai jam 10 pagi. Dokter dan pakar gizi Tan So Tien juga pernah menjelaskan bahwa penelitian di Indonesia menunjukkan efektivitas pembentukan vitamin D yang lebih tinggi pada sekitar pukul 11 siang sampai jam 1 siang, dibandingkan sekitar pukul 7 pagi sampai 10 pagi. Biasakan berjemur tiap hari untuk dapat vitamin D. Gue nonton tuh kontennya dan gue kaget tuh, gue hafal. Gua sampai bosan gua ngomong gitu. Nah, haruslah Karena disimpan gini. Iya. Itu kebanyakan mereka baca teori kan. Iya. Kalau di orang kulit putih, Iya. itu lu jemur setengah jam Iya. pada puncaknya. Puncak ultraviolet B itu jam 11 jam 1. Bukan pagi, bukan siang, bukan, udahlah. Itu yang masih Jadi yang bagusnya justru antara jam 11 jam 1. Oh, di Amerika bilang kalau jamur setengah jam itu dapat 10.000 IU lah, seperti minum 10.000 katanya. Gue bilang itu lu jangan baca doang. Itu orang putih. Orang putih itu tidak ada melaninnya. Jadi ya tipe kulit Ya. itu dibagi oleh Fitzpatrick. Tipe 1 sampai 6. Oke. Kalau kita ini 3 lah kira-kira. Cuman 3, jadi 1 itu bule, Ya. 2 sedikit gelap lagi, 3. Rata-rata kita 3-4 lah. Oke. Dari Papua 6 itu kayak Ya. black di Amerika. Oke. Makin gelap itu berarti melanin kita. Apa itu melanin? Ya. Itu our natural sunscreen. Itu tabir surya yang diberikan Tuhan. Makin bagus. Kenapa? Karena kita kan di negara tropis. Nah. Kalau kita tidak dikasih melanin, ini kulit rusak. Ya. Jadi dikasih melanin. Kalau tipe 3 kayak kita nih, 3-4, lu jemur sampai kebakar juga, Iya. nggak bakal cukup. Karena begitu ada kemerahan, Iya. mau sunburn, sebelum sunburn tuh merah dulu. Ya. Produksi vitamin D di kulit stop. Itu yang orang nggak tahu loh. Ada kan pasien ngomong gini, oh kalau gitu gue jemur dari pagi sampai sore dok, kan dapat banyak. Ini nggak bisa. Ini kan udah ada mekanisme untuk melindungi kulit Anda. Ada proteksi ya. Ada proteksi dikasih. Kenapa orang putih nggak ada melaninnya? Karena dia di daerah dingin. Tuhan bikin memang nggak ada melaninnya. Jadi dia dengan matahari bisa. Nah kita udah ditutupin loh matahari, ngapain? Michael Holick namanya. Itu dari Boston University, salah satu dewa vitamin D di dunia lah. Itu datang ke Jakarta 2012-2013 sama ke Bangkok, dia bandingkan. Di Jakarta juga dia bilang sama. Jadi patokan ultraviolet B yang membentuk vitamin D itu adalah kalau Anda berjemur tidak ada bayangan. Jadi kalau pagi bayangannya panjangan, ada ultraviolet B minimal. Jadi sia-sia dong. Jadi bayangan makin panjang makin dikit. kecil. Makin kecil tuh. Dengerin Puncaknya ya. itu tidak ada bayangan, itu jam 12 gini, tengah jam 12 nih. Lagi panas-panas ya bos. Nah, makanya kan nggak bisa orang jemur. Oke. Lu ibu-ibu mau suruh jemur, dia mau cari pemutih kok, mau Ya, gimana mau ya, hitam. ya. Dan lagi pula kalau jemur tuh mesti telanjang. Makanya di Timur Tengah kenapa semua kurang vitamin D? Matahari apa kurang? Ya karena ketutup baju kan. Nggak bisa, kalau ketutup baju nggak bisa udah. Menganggap bahwasanya oke, gue pengen dapat vitamin D nih. Ya udah gue banyakin berjemur aja di bawah sinar matahari. Jadi sebenarnya vitamin D itu diproduksi oleh tubuh kita dari kolesterol. Diubahlah kolesterol itu menjadi provitamin D3. Oke. Nah, provitamin D3 itu nanti akan diubah oleh sinar matahari, terutama oleh sinar UVB menjadi previtamin D3. Previtamin D3 itu akan dibawa ke hati, dirubah menjadi 25-OH-D3. Tapi itu bukan vitamin D3 dalam bentuk aktif. Itu vitamin D3 dalam bentuk tabungan di tubuh kita. Nanti tabungan itu akan yang 25-OH-D3 tadi, dia akan dipindahin ke ginjal, dipros sama ginjal jadi bentuk yang aktif. Oke. Nah, masalah adalah sinar UVB itu di Indonesia ini paling tinggi di jam 10 sampai jam 3 sore. Ada nggak orang yang mau berjemur di jam 10 sampai jam 3 sore? Jam 10 sampai jam 3 sore panas sih. Iya. Jadi sinar matahari itu yang bermanfaat adalah sinar UVB-nya.
Jadi Paham. ya bener, apakah berjemur itu bermanfaat buat tubuh kita? Iya, bermanfaat. Salah satunya untuk mendapatkan vitamin D tadi. Oke. Tapi vitamin D itu bisa didapatkan dari sinar UVB tadi, Ya. yang dia mengubah pre-vitamin D3 menjadi pro-vitamin D3. Ya. Permasalahannya, sinar UVB itu tinggi-tingginya atau adanya di jam 10 sampai jam 3 sore. Sedangkan orang kayak gue mau nyari vitamin D nih jam 6, jam 7 Iya, keluar. itu panas-panas doang, anget-anget doang. Oh. Itu adanya sinar UVA. UVA nggak ada manfaatnya. Oke. Buat tubuh. Dr. Ignatius Jensen merupakan dokter ahli jantung dan pembuluh darah, kardiolog, yang dikenal memiliki dedikasi tinggi dalam dunia kesehatan. Beliau menjadi salah satu putra terbaik Indonesia yang mengabdikan ilmu dan pengalamannya untuk membantu masyarakat dalam menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Dengan kemampuan profesional yang dimilikinya, beliau dipercaya menangani berbagai keluhan serta penyakit jantung, mulai dari yang ringan hingga kasus-kasus kompleks. Berbagai gelar yang dimiliki beliau menunjukkan tingkat keahlian, pengalaman, serta pengakuan profesional di tingkat nasional maupun internasional, di antaranya SAME, JPK, Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Konsultan, FHA, Fellow of Heart Association, FACC, Fellow of ASEAN College of Cardiology, FAPSG, Fellow of Asia Pacific Society of Cardiology. Selain itu, beliau juga memiliki kemampuan dalam melakukan berbagai pemeriksaan jantung lanjutan seperti ekokardiografi, eko jantung, treadmill test, kateterisasi jantung, serta berbagai tindakan diagnostik dan terapi lainnya yang berkaitan dengan kesehatan jantung. Dengan pengalaman dan keilmuan yang dimiliki, Dr. Ignatius Jensen menjadi salah satu sosok dokter yang berperan penting dalam membantu masyarakat memperoleh penanganan kesehatan jantung yang tepat dan profesional. Oke, tapi bisakah kalau misalnya kita banyak minum kopi terus berlebar terus menjadi aritmia? Nah, penelitian di Amerika sangat-sangat menarik menunjukkan kalau kopi itu tidak mencetuskan aritmia. Jadi boleh ya, yang nonton nih tetap minum kopi, jangan takut untuk gangguan aritmia kalau minum kopi. Kalau kopi bisa menyebabkan jantung juga? Enggak juga? Enggak. Sama sekali enggak? Pasien saya nanya loh, pasien habis pasang ring, dok saya boleh minum kopi nggak? Jawabannya apa? Boleh. Boleh. Kopi hitam tanpa gula. Kenapa? Karena kopi itu juga termasuk salah satu minuman yang paling sehat selain teh hijau. Jadi kopi itu banyak antioksidannya, pencegah kanker, pencegah pikun dan lain sebagainya, asal nggak pakai gula. Kopi hitam tanpa gula. Karena yang jahat itu bukan kopinya, tapi gulanya. temannya. Gula apa? Creamer. Susu. Pakai apa kopi biasanya? Gorengan. Iya. Jadi kalau kopinya hitam pakai air aja itu aman. Kopi hitam tanpa gula itu salah satu minuman yang sehat. Jadi kadang-kadang orang suka bilang, dok saya nggak rokok loh, saya juga nggak ngopi. Jangan salah, kopi itu nggak masalah. Saya bilang, pasien-pasien operasi bypass, pasang ring, tanya ke saya, dok saya boleh minum kopi nggak? Boleh banget, saya bilang nggak ada masalah. Sesuai porsi, 2-3 gelas sehari kopi hitam tanpa gula. Oke, dicatat ya guys ya. Pernah dengar lingkaran setan obat diabetes? Dari satu pil jadi 19 obat, dari obat jadi dialisis. Awalnya cuma dikasih satu obat, metformin. Katanya ini tuh paling aman buat nurunin gula darah. Tapi lama-lama perut mulas, mual, badan lemas, kesemutan, kebas, dan kram. Dokter kasih tambahan, omeprazol buat lambung, gabapentin buat kebas dan kram, vitamin B buat cegah kekurangannya. Tapi gula masih tinggi. Lalu datanglah obat kedua, glibenclamid, obat untuk paksa pankreas kerja keras produksi insulin. Hasilnya gula turun, iya betul. Tapi muncul efek baru, hipoglikemia, gemetar, lapar terus, berat badan jadi naik.
Kata dokter, ayo atur diet. Tapi metabolisme udah makin rusak, berat badan naik, tekanan darah ikut naik, kolesterol pun melonjak. Masuklah obat berikutnya, yaitu amlodipin untuk turunkan gula darah, simvastatin untuk kolesterol. Tapi statin ini bikin nyeri otot dan lambat laun merusak liver. Amlodipin bikin kaki bengkak. Solusi dokter, tambah obat lagi. Selamat datang furosemide. Susah lagi kan namanya? Furosemide, diuretik buat buang cairan. Tapi furosemide ini bawa efek samping baru. Kalium keluar terlalu banyak. Pasien mulai alami gangguan irama jantung. Solusinya, ya tambah lagi kalium klorida buat ganti elektrolit dan bisoprolol buat bantu stabilkan jantung. Sementara itu ginjal mulai kasih sinyal protes. Dokter tambah lagi losartan untuk pelindung ginjal. Dan untuk cegah komplikasi ginjal lebih parah, ditambahlah kalsium asetat. Tapi gula darah masih tidak stabil, pankreas sudah kelelahan. Akhirnya dokter angkat tangan dan bilang, sekarang waktunya mulai suntik insulin. Insulin tiap hari disuntik, efeknya gula darah lebih stabil, tapi berat badan melonjak tajam. Ya udah, biar turun berat badannya, kamu minum Orlistat ya, obat buat penurun berat badan. Efek samping Orlistat, diare hebat. Solusinya tambah leporamid, obat anti diare. Dan ketika ginjal benar-benar menyerah, dialisis pun dimulai. Tubuh makin lemah, darah makin kental. Apotinalva diberikan buat atasin anemia, ditambah clopidogrel, obat pengencer darah buat cegah stroke. Sampai akhirnya kamu mulai depresi, terlalu banyak komplikasi, terlalu lelah dengan obat yang makin banyak, tapi badan makin rusak. Dokter pun kasih sertralin antidepresan. Tadinya kamu hanya minum satu obat, yaitu metformin, tapi sekarang setiap hari kamu harus minum ini. Dulu kalau disuruh minum suplemen, aku pakai obat dokter aja, lebih aman. Kalau suplemen-suplemen gitu, takut nanti sama efek sampingnya. Dan sekarang, there you go, dari 1 menjadi 19. Gimana efek sampingnya? Dan tetap diabetesnya tidak sembuh. Gula darah masih naik turun, ginjal rusak, liver bengkak, jantung lemah, otak bingung, imun turun, kualitas hidup 0. Satu obat menyelamatkan satu organ, tapi merusak organ lainnya. Yang satu menurunkan kolesterol, tapi merusak liver. Yang satu bantu jantung, tapi bikin gagal ginjal. Yang satu nurunin gula, tapi bikin obesitas. Yang satu buat pencernaan, tapi ganggu penyerapan nutrisi. Sampai tubuh gak tahu lagi harus menyembuhkan yang mana. Dan akhirnya dokter bilang, obatnya sudah maksimal. Sekarang kita cuma bisa jaga kualitas hidupnya. Jadi pertanyaannya sekarang, kamu mau berhenti di tahap mana? Sebelum terlambat, sadarilah, obat itu kontrol, bukan pemulihan. Kalau hanya bergantung pada obat tanpa ubah gaya hidup, kamu sedang berjalan pelan-pelan menuju rusaknya tubuhmu sendiri. Masih ada waktu kok, masih bisa dibalik. Kalau kamu siap ubah pola makan, atur metabolisme, dan bantu tubuh pulih dari dalam. Kamu gak harus ikut antre di ruang dialisis. Bisa kok, kalian tidak tergantung dengan obat-obatan seumur hidup. Aku banyak banget melihat bukti orang-orang yang bisa mencapai remisi, baik yang aku dampingin secara pribadi atau yang melakukannya sendiri. Kalau mereka bisa, kamu juga bisa. Share video ini jika menurut kamu bisa bermanfaat